Halo semuanya, dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Semoga semuanya sehat walafiat. Pada kali ini saya akan membahas alur cerita film yang berjudul Troll. Troll adalah film monster dari Norwegia yang dirilis pada tahun 2022. Tapi sebelum dilanjut ke ceritanya, kalian subrek dulu channel ini. Jika ada yang penasaran dengan filmnya, hayu kita gaskeun. Start the engine. Scene diawali dengan seorang gadis yang bernama Nora bersama ayahnya Tobias. Mereka sedang memanjat tebing di gunung Norwegia. Sesudah berada di atas tebing, ayah Nora bercerita tentang raksasa troll. Diceritakan dahulu kala, ada pernikahan troll dan ada 13 troll yang mabuk, yang membuat mereka lupa waktu. Dan semua raksasa ini berubah jadi batu dikarenakan terkena sinar matahari yang terbit. Nora pun yang tidak percaya dongeng ayahnya. Bagi Nora, cerita dongeng hanyalah fantasi manusia. Namun ayah Nora mengatakan bahwa ada cerita dongeng yang benar nyata. Jeg tror ikke på eventyr lenger. Trodde du elsket eventyr, ja? 20 tahun kemudian, Nora yang sudah menjadi profesor ahli paleontologi sedang menggali tanah mencari fosil dinosaurus. Selama 6 bulan lamanya mencari di lokasi itu, namun tidak ada hasil yang membuat teman-temannya lesu dan tidak bersemangat. Namun dikarenakan Nora pantang menyerah, tiba-tiba Nora menemukan sesuatu dan ternyata Nora berhasil menemukan fosil dinosaurus. Dan teman-temannya kembali bersemangat. Di tempat lain di Gunung Drøve, Norwegia, terlihat ada proyek yang sedang membangun terowongan jalur kereta. Dan terlihatlah masyarakat yang sedang berdemo, karena menurutnya proyek ini dianggap telah merusak alam di pegunungan. Namun para pekerja berencana untuk meledakan terowongan, agar pekerjaannya cepat selesai. Sesudah diledakkan, para pekerja pun masuk untuk mengecek. Namun tiba-tiba terdengar suara raungan, disusul dengan hancurnya terowongan. Dan para pekerja pun lari untuk menyelamatkan diri. Namun naas, mereka tidak selamat. Di markas Angkatan Bersenjata Norwegia menerima kabar atas kejadian tersebut, lalu mengirim pesawat tempurnya untuk sidak langsung di lokasi. Jenderal Bintang 4 memerintahkan untuk memberi kabar pada pemerintah untuk merundingkan kejadian ini. Di perjalanan, Ibu Menteri bersama penasehatnya yang bernama Andreas berkesimpulan bahwa itu seperti jakaki. Namun Ibu Menteri berniat untuk memanggil ahli paleontologi yang ahli di bidangnya untuk menyelidiki hal tersebut. What the heck is that? I shouldn't have said anything. I'm not qualified. But we need to find someone who is. Nora yang sedang merayakan keberhasilannya, namun tiba-tiba ada helikopter datang untuk menjemputnya. Sampai di Oslo, Nora berjumpa Andreas. Andreas langsung mengantarkannya ke ruangan para pejabat negara dan para ahli lainnya. Di sana mereka membicarakan tentang apa yang terjadi di Gunung Drøve, dan ada yang berteori bahwa itu dikarenakan resapan air. Ada juga yang berteori mengatakan itu disebabkan oleh gas bawah tanah. Namun Nora dengan santuy mengatakan bahwa siapa saja yang melihatnya bahwa itu adalah jejak kaki. Walaupun Nora mengatakan tidak ada makhluk sebesar itu, namun tiba-tiba salah satu hacker yang bernama Sigrid menunjukkan rekaman yang berhasil terekam oleh salah satu pengunjuk rasa. Di video itu terdengar suara raungan disusul dengan hancurnya terowongan. Para pengunjuk rasa pun panik dikarenakan bebatuan berterbangan mengenai pengunjuk rasa. Lalu Nora meminta Sigrid untuk memutarnya kembali, dan saat rekamannya di stop,
dan terlihatlah sosok makhluk raksasa yang membuat mereka semua bengong. Di tempat lain terlihat sepasang kakek nenek yang sedang menikmati teh. Namun tiba-tiba si nenek merasakan sesuatu yang aneh. Namun kelamaan semakin terasa dan si kakek membawa si nenek untuk berlindung di bawah basement. Ketika sudah dirasa aman, si kakek sama si nenek kembali ke atas dan mereka pun kaget karena atap rumahnya hilang. Maksudnya hancur. Dikarenakan terdeteksi ada pergerakan aneh di daerah si kakek sama si nenek tadi, Nora bersama Andreas pun diperintahkan untuk mengecek ke TKP menggunakan helikopter. Di sana Nora dan Andreas disambut oleh Kapten Chris sebagai komando operasi khusus. Setelah diselidiki Chris mengatakan jika ada sesuatu yang berjalan ke arah pegunungan di selatan sejauh 20 km. Si kakek sama si nenek tadi pun ditanyai apa yang dilihatnya. Lalu si kakek mengatakan jika suasana menjadi gelap, seakan-akan rumahnya tertutupi gunung yang bergerak. Namun si nenek yakin bahwa dia mendengar suara raungan yang mirip melodi dan membuatnya merasa sedih. Lalu mereka mendatangi daerah pegunungan yang jauhnya 20 km ke selatan dikarenakan jejak terakhir di sana. Namun tidak ada tanda-tanda kehidupan di sana. Lalu Nora pun berkesimpulan bisa jadi raksasa itu berkamuflase karena menurutnya makhluk sebesar itu tidak mungkin bisa ngumpet. Lalu Nora mendatangi gubuk derita yang ternyata ayahnya Nora, Tobias, tinggal di sana sendirian. Sebelum masuk ke dalam gubuk derita, Nora menyuruh ayahnya agar dia pakai celana dulu. Pappa, bare ta på deg noen bukser. Setelah diperlihatkan video kejadian aneh itu, Tobias yakin bahwa itu troll. Namun si Nora pun meminta ayahnya berpikir logis dan tidak mengaitkannya dengan fantasi dongeng. Karena kalau memang troll hidup 1000 tahun lalu, tentunya akan ada yang menemukan fosil troll. Tobias berkata jika cerita rakyat, mitos ataupun karya seni tentang troll dibuat untuk menutupi semua kebenaran sosok troll. Mereka pun kembali ke tempat tadi dan akhirnya Tobias melihat ke bawah dan meminta untuk segera turun. Lalu Tobias mengeceknya dengan cara loncat-loncat dan menciuminya. Nora pun menghampiri ayahnya dan meminta untuk berhenti. Namun tiba-tiba Nora melihat sesuatu di belakang ayahnya. Pappa? Mereka pun kembali ke markas angkatan bersenjata dan Zoom meeting bersama para pejabat. Namun Tobias diusir sama Menteri Pertahanan hanya karena Tobias menyebut bahwa raksasa itu adalah troll. Det er et troll! Vet du, man velger. Nå har jeg holdt på med dette forskning. Ja, vær så snill da! Nora memohon pada Chris agar diizinkan ikut ke lokasi penyerangan. Dan untungnya Chris baik hati dan mengizinkannya. Gå i veien. Vi skal bare opp. Dere skal være med på det her. Senjata dan kendaraan lapis baja disiagakan ke posisinya masing-masing. Sesudah itu, sambil menunggu troll muncul, Tobias mengajak Nora ngobrol. Karena sebelumnya Nora lagi ngambekan yang akhirnya baikan lagi bersama ayahnya Tobias. Jeg husker alt det der. En sånn forsoning skal jeg ha nå. Tidak lama kemudian, troll muncul dan Jenderal Bintang 4 memberi perintah untuk menyerang. Til å åpne ild. Namun serangan tidak mempan pada troll. Lalu troll pun terpancing amarahnya yang membuat sebagian prajurit gugur. Tobias menghampiri troll dan menenangkannya. Dan tampaknya troll luluh hatinya, namun salah satu tank menembak troll dari belakang hingga membuat troll berbalik dan tidak sengaja mencelakai Tobias sampai terpental.
Troll melihat Tobias dengan wajah sedih, lalu Troll langsung pergi. Tobias yang sekarat pun berbicara pada Nora tentang istana kerajaan dan rumah. Lalu Tobias menghembuskan napas terakhirnya. Nora yang sedih sambil melihat foto bersama ayahnya, hingga Nora ketiduran. Dan keesokan harinya, Chris mengabarkan bahwa Troll terlacak di lembah dan akan segera melakukan penyerangan. Lalu Nora melihat buku ayahnya yang di dalamnya ada foto gereja dan batu besar di depannya. Mereka pun langsung Zoom meeting bersama para pejabat. Nora menjelaskan ada kemungkinan bahwa Troll tidak bisa mendengar suara lonceng. Namun salah satu menteri malah mentertawakannya karena menganggap itu hal yang gila. Dan Kapten Chris membantu Nora karena menurut Kapten Chris Troll tidak mempan dengan senjata apapun. Setelah berpikir panjang, akhirnya mereka menyetujuinya. Lanjut di tempat wisata yang tiba-tiba masyarakat di sana merasakan getaran hebat, dan ternyata penyebabnya Troll. Tidak lama kemudian datang 4 helikopter yang membawa lonceng dan mengelilingi Troll sambil membunyikan lonceng. Dan ternyata itu berhasil hingga membuat Troll merasa pusing. Namun Troll tidak mau kalah dan balik menyerang. 3 helikopter dihancurkan, namun anehnya pas helikopter jatuh hampir menimpa bocil sama ayahnya. Namun Troll menyelamatkan mereka. Dan tersisalah 1 helikopter yang di dalamnya ada Nora dan Andreas dan Chris. Troll seakan memberi peringatan pada mereka. Dan berita tentang Troll pun tersebar ke seluruh dunia. Running for their lives from what seems to be a giant creature. Veldig skummelt. Det er store øyne. Total chaos. Imagine the consequences. Følger vi disse sporene, ser det altså ut til å bevege seg rett mot hovedstaden. Di markas, Nora menjelaskan bahwa lonceng ada efek pada Troll, dan Nora meminta ke Ibu Menteri agar diberi kesempatan. Namun dikarenakan bahaya semakin dekat, Ibu Menteri berencana menyerahkan kasus ini kepada angkatan bersenjata, dan Nora pun diberhentikan dari misinya. Chris menghampiri Nora, dan Chris berkata bahwa mereka salah. Andreas kecewa karena merasa sudah tidak dihargai oleh Ibu Menteri. Lalu Andreas berniat membantu Nora. Ibu Menteri mengumumkan pada rakyat Norwegia bahwa Norwegia harus siap menghadapi krisis besar yang disebabkan makhluk raksasa ini, dan akan mengevakuasi seluruh rakyat yang berada di kota Oslo. Ikke et eventyr. Dette historien vil måtte omskrives. Men først, regjeringen, forsvaret og våre fremste forskere. Det med Jeg vil innstendig be Stortinget gjøre det. Vi har opplevd store kriser før. Vi har stått sammen. Fra dypet av mitt hjerte. Ta vare på hverandre. Nora yang terjebak macet melihat buku dari ayahnya yang di dalam buku tertulis Sinding. Lalu Andreas berkata apa yang dimaksudnya itu adalah Richard Sinding. Andreas menjelaskan Richard Sinding adalah pejabat senior, dan Nora langsung teringat kata-kata ayahnya sebelum wafat. Dan langsung menyuruh Andreas tancap gas menuju istana kerajaan. Setibanya di depan gerbang kerajaan, Nora sama Andreas dihadang penjaga. Namun beruntung ada Richard Sinding datang. Tobias var en god mann.
dan langsung mempersilahkan masuk. Richard Sinding berkata bahwa Tobias orang baik, namun dia keras kepala. Dan Richard Sinding terpaksa penjarakan Tobias karena hampir mengungkap sebuah fakta tempat yang tidak banyak orang tahu. Sinding pun memperlihatkan tempat yang dimaksud, yaitu Istana Troll. Sinding menjelaskan selama kristenisasi Norwegia, kaum troll dibantai, namun mereka menyelamatkan salah satu anak troll dan menggunakannya untuk memancingnya kembali pada kegelapan, lalu mengurungnya di Gunung Drop dan membiarkan dia mati, namun kenyataannya troll masih hidup hingga sekarang. Nora memeriksa tulang troll menggunakan senter ultraviolet dan terlihat tulang itu menjadi batu. Nora pun berkata jadi selama ini ayahnya benar. Di jalan kota semua tentara dan tank sudah disiapkan di posisinya. Jenderal Bintang 4 memerintahkan untuk segera menembak, namun tidak mempan lagi pada troll. Nora menelpon Chris untuk membantu menjalankan rencananya dan Chris pun menyetujuinya. Di markas terlihat Jenderal Bintang 4 menyerahkan kode rudal kepada Menteri Pertahanan. Andreas yang mengetahui kabar itu pun langsung nelpon Sigrid untuk meretes sistem rudal. Nora yang sudah ketakutan karena jika rudalnya berhasil maka Nora dan Andreas pun akan mati di sana. Sedangkan pesawat sudah siap menembakkan rudal. Namun alhamdulillahnya sistem rudal berhasil digagalkan oleh Sigrid. Nora bersama Andreas bisa bernapas lega kembali. Tidak lama kemudian troll datang. Saat berhadapan Nora langsung tancap gas. Andreas lalu melepas kain penutup benda di belakang yang ternyata itu tengkorak saudaranya troll. Troll yang melihat itu langsung marah. Nora nelpon Chris dan memberitahukan kalau Nora akan segera sampai dalam 10 menit. Namun Chris belum siap. Lalu Chris mengumpulkan pasukannya dan memberi mereka semangat. Nora yang masih dikejar-kejar namun tengkoraknya jatuh lalu diambil oleh troll. Ketika troll berbalik ke arah kaca dan troll tidak sengaja memecahkan kaca yang membuat troll kaget dan menjatuhkan tengkorak saudaranya. Troll sangat sedih lalu menatap dendam pada mobil Nora dan troll mengejarnya lagi. Namun di markas Sigrid ketahuan oleh Perdana Menteri Pertahanan dan sistem rudal kembali diaktifkan. Nora dan Andreas yang dalam bahaya pun terpaksa harus melompat dari mobil karena hampir saja troll menangkap mereka. Saat Nora hampir diinjak, namun Chris mengalihkan perhatiannya dengan sinar ultraviolet yang besar. Di saat pesawat tempur mau menembak namun terdeteksi ada warga sipil, Jenderal Bintang 4 memerintahkan untuk menggagalkan tembakan. Namun Menteri Pertahanan tetap kekeh untuk menembak, walaupun di sana ada warga sipil. Sigrid yang melihat itu pun langsung gatal tangannya dan langsung merudal muka Menteri Pertahanan. Terlihat troll yang merasa kesakitan, namun Nora merasa kasihan pada troll karena troll selama ini tidak pernah menyerang manusia, tapi sebaliknya manusialah yang menyerang troll. Lalu Nora mematikan senter besar itu dan menyuruh troll untuk segera pergi ke gunung. Namun naas matahari sudah terbit hingga membuat troll terkena sinar matahari dan menjadi batu.
Nora merasa sedih namun harus merelakan troll demi keselamatan umat manusia. Jeg snakker med Norge køp her, for å si det sånn. Tidak lama kemudian datanglah para pejabat untuk melihatnya secara langsung dan mengucapkan terima kasih pada Nora atas perjuangannya. Andreas bertanya pada Nora apakah masih ada troll lain yang bersembunyi di gunung, namun Nora hanya tersenyum. Di ending terlihat terowongan yang dibangun jalur kereta. Tiba-tiba ada getaran dan raungan seperti troll. Apakah film ini akan ada kelanjutannya? Dan film pun selesai.